Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat As-Sakinah TV yang berbahagia, para pemirsa, para santri pesantren modern As-Sakinah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi untuk membahas kitab Fathul Qorib dalam bab berpuasa. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pelajaran yang lalu mengenai hal-hal yang membatalkan dan merusakkan puasa, untuk kali ini kita akan menambahkan sedikit hal-hal yang mengenai rukhsah ataupun keringanan bagi orang-orang yang sakit dan bagi orang-orang yang dalam keadaan safar ataupun bepergian. Merujuk ke Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184, diantaranya faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra. Apabila di antara kalian ada yang sakit atau melaksanakan bepergian safar, maka bolehlah membatalkan puasanya dan wajib mengqadha atau menggantikannya di hari yang lain di selain bulan Ramadan. Al-maridu wal musafiru safaron tawilan mubahan intadharra bisawmi yuftirani wa yaqdiyani. Orang yang sakit dan orang yang musafir melakukan bepergian safaron tawilan, bepergian yang jauh, mubahan, bepergiannya itu dalam rangka kebaikan, bukan dalam rangka kemaksiatan. Intadharra bis-shaumi, seandainya ada kesulitan jikalau melaksanakan berpuasa, membahayakan jiwanya jikalau ia berpuasa karena kelelahan, kecapaian dan sebagainya, maka bolehlah membatalkan puasanya, dengan catatan dia wajib menggantikannya di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Sejauh mana atau berapa jarak jauh safar yang diperbolehkan untuk membatalkan puasanya? Dulu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan zaman sekarang sudah berbeda. Pada zaman dahulu memang belum ada alat ukur untuk mengukur jarak. Jadi ukuran mereka itu adalah ukuran hari ataupun ukuran
waktu. Jadi minimal yang dinamakan safar pada zaman Rasulullah SAW itu adalah 2 hari minimal. 2 hari itu ditempuh dalam perjalanan naik onta ataupun jalan kaki. Karena diperkirakan kalau sudah perjalanan 2 hari itu sudah melelahkan, sudah capek, bahkan ada kesulitan-kesulitan. Maka jikalau ada kesulitan-kesulitan sehingga membahayakan jiwanya karena kondisi puasa, maka bolehlah ia batalkan puasanya. Cuman yang menjadi pertimbangan zaman sekarang dengan zaman dahulu berbeda. Zaman sekarang itu tidak ada jalan kaki, naik onta, naik gerobak, naik pedati, tidak ada. Semuanya ditempuh dengan kendaraan motor ataupun mobil. Yang dulu pada zaman Rasulullah ditempuh 2 hari, sekarang bisa ditempuh 1 jam. Kalau Rasulullah perjalanan 2 hari itu kalau diukur dengan kilometer itu sekitar 80 kilometer. Itu zaman sekarang 80 kilometer itu bisa ditempuh 1 jam perjalanan sedang. Belum ngebut. Kalau ngebut hanya memakan waktu 40 menit. Jadi untuk batasan jarak 80 km ini kita tidak bisa untuk patokan. Tapi harus menggunakan patokan-patokan yang lainnya. Supaya aman. Karena kalau perjalanan 80 km itu ya Indramayu Cirebon 1 jam nyampe, itu belum merasakan kelelahan sama sekali. Jangankan lapar, haus pun tidak. Jangankan capek, tidak terasa. Zaman sekarang ini Indramayu Surabaya itu hanya ditempuh 8 jam. Itu pun dengan duduk ataupun bisa kelilingan, bisa tiduran dan tidak merasakan capek. Jadi supaya kita aman, ukurannya adalah tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitan. Kalau kita sudah melakukan perjalanan jauh, kemudian memakan tenaga yang banyak, menyapekkan, melelahkan, menyulitkan dan sebagainya, sehingga madharat terhadap jiwa kita jikalau kita lakukan dengan keadaan berpuasa, maka boleh silahkan untuk berbuka, asalkan nanti diganti di hari yang lain selain bulan Ramadan. Jadi Allah sudah mewanti-wanti di ayat berikutnya, wa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Walaupun kita mengadakan perjalanan yang jauh, tapi kalau tidak ada kesulitan, tidak membuat kita capek, tidak memadharatkan kepada jiwa kita,
kita diberikan kesehatan, kita diberikan kemampuan, kita diberikan kekuatan, baik kekuatan untuk berpuasa ataupun kekuatan untuk bepergian, maka berpuasa itu lebih baik jikalau kita mengetahui fadilah, hikmah dari puasa itu sendiri. Jadi kita jangan menganggap gampang ataupun menggampangkan nih yang namanya rukhsah. Rukhsah itu adalah untuk memudahkan bagi yang menemui kesusahan, kesulitan. Tapi kalau tidak ada kesulitan, kita dalam kemudahan, nih, maka rukhsah tidak kita ambil, tidak apa-apa. Jadi sebaiknya kita jalankan berpuasa, itu akan lebih baik. Walil marid in kana maraduhu muqbidun tarkun niyati minal laili. Bagi sekarang yang sakit, kalau yang sakit itu mungkin di rumah ya, bukan dalam bepergian. Nih, orang yang sakit nih di rumah itu mendapatkan rukhsah untuk boleh membatalkan puasanya. Sakit yang bagaimana? Di sini dijelaskan in kana maradahu mudbiqon, kalau misalnya sakitnya itu adalah terus menerus, pagi sakit, siang masih sakit, sore masih sakit, malam masih sakit, pagi lagi masih sakit. Ini sakitnya itu terus menerus nih, maka bolehlah semenjak malam dia tidak niat berpuasa. Jadi dari malam tidak niat puasa tidak apa-apa kalau sakitnya terus menerus. Akan tetapi ilam mudbiqon au fa ilam yakun mudbiqon kama law kana yahumu waktan duna waktin, kalau sakitnya itu adalah tidak terus menerus, misalnya pagi siang sakit nih, malamnya sehat sembuh nih, kemudian paginya sakit lagi nih, sorenya sembuh lagi. Kalau memang sakitnya itu adalah tidak menerus nih, lihat kondisinya. Kalau ketika dia akan berpuasa, menjelang puasa, ketika sahur dia dalam keadaan kambuh penyakitnya nih, maka bolehlah saat itu juga tidak berniat untuk berpuasa. Tapi seandainya nih hari ini puasa nih sehat, misalnya besok sakit misalnya, kemudian sorenya sembuh lagi, lihat situasinya. Kalau menjelang hari berikutnya, menjelang puasa itu sehat sembuh, maka niat saja untuk berpuasa, niat puasa. Bagaimana seandainya pas puasa kumat lagi, kambuh lagi? Kalau seandainya di siang harinya itu kambuh lagi nih, sehingga membahayakan nih, maka silakan dibatalkan lagi, tidak apa-apa. Itu kalau memang sakitnya itu adalah tidak terus menerus. Ini
Wa kana waktu syuru' fi shaumi mahmuman fa innahu tarkun niyah wa illa fa alaihi an-niyat lailan wa in adat al-huma wahtaja lil fitri aftar. Tadi kalau memang sahur sehat kemudian di siang harinya kambuh lagi, boleh berbuka. Nih, wasakatal musannif an shaumit tatawwu'i. Musannif pengarang kitab ini hanya sebatas membahas puasa wajib. Adapun untuk puasa sunnahnya itu tidak dibahas dalam kitab ini. Wa huwa madhkur fil mutawwalat, akan dibahas di kitab-kitab besar yang pembahasannya lebih luas, pembahasannya lebih panjang. Di antaranya semua Arafah seperti puasa Arafah, Asyura, puasa 10 Muharram, Tasu'a, puasa 9 Muharram, wa ayamil bait, puasa hari-hari purnama tanggal 14, 15, 16 bulan Hijriah. Nih. Kemudian sittatu ayyam min Syawal, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Nah, itu akan dibahas dalam kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang lebih detail pembahasannya. Sahabat As-Sakinah TV, pemirsa dan seluruh santri, barangkali ulasan yang singkat ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita selalu berdoa semoga Allah berikan kekuatan kepada kita, kesehatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jaga kesehatan kalian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.